Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom umat Tuhan yang terkasih dimanapun berada. Semoga kasih Tuhan selalu menjadi bahagian kita. Dan renungan kita pada hari ini Sabtu 8 April 2023 dengan judul Teladan Para Nabi Menguatkan Saya. Ayatnya di dalam Yakobus 5 ayat 10 dan 11. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kesabaran dan juga keberanian mempunyai kemenangannya. Oleh kelemah lembutan di bawah pencobaan, tidak kurang dari keberanian dalam perusahaan, jiwa-jiwa boleh dimenangkan kepada Kristus. Orang-orang Kristen yang menyatakan kesabaran dan kegembiraan di bawah kehilangan dan penderitaan, yang menemui kematian sendiri dengan damai dan ketenangan iman yang tidak diragukan, dapat melaksanakan untuk Injil lebih daripada yang dapat dijalankan oleh kehidupan yang berkepanjangan dari pekerjaan yang setia. Sering apabila hamba Allah ditarik dari pekerjaan yang aktif, perlindungan rahasia disediakan oleh Allah yang mana pandangan kita yang terbatas menyesalkannya adalah untuk menyelesaikan pekerjaan yang sebaliknya tidak akan pernah dapat diselesaikan. Bukan bebas dari ujian, tetapi di tengah-tengahnya adalah tabiat Kristen diperkembang, diserang oleh penolakan dan pertentangan, memimpin pengikut-pengikut Kristus kepada penjagaan yang lebih besar dan doa yang lebih sungguh-sungguh kepada penolong yang berkuasa. Ujian keras yang diderita oleh rahmat Allah memperkembangkan kesabaran, kewaspadaan, ketabahan, dan percaya yang dalam dan kekal kepada Allah. Adalah kemenangan iman Kristen yang menyanggupkan pengikutnya untuk menderita dan menjadi kuat untuk berserah, dan dengan demikian untuk mengalahkan, untuk dibunuh sepanjang hari dan kini hidup untuk menanggung salib, dan dengan demikian memenangkan mahkota kemuliaan. Umat Tuhan yang terkasih, kita sudah mendapatkan poin-poin penting lewat renungan kita hari ini, bahwa amaran daripada firman Tuhan, biarlah kita juga menuruti akan firman Tuhan dengan teladan yang sudah ditunjukkan oleh para nabi-nabinya di masa yang lalu. Turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan, firman Tuhan. Saudaraku, bukan berarti mereka tiba-tiba langsung menjadi seorang yang penurut, seorang yang beriman teguh, tetapi itu adalah merupakan dibangun mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari iman yang sederhana, dan bertumbuh semakin besar dan semakin sempurna, sehingga umat-umat Tuhan, para nabi-nabi di masa yang lalu sanggup untuk mendapatkan aniaya dan menghadapinya, bahkan bukan hanya untuk melewatinya, tetapi juga menjadi pemenang-pemenang iman. Demikianlah umat-umat Tuhan diharapkan pada akhir zaman ini juga. Tentu kuasa setan akan semakin besar untuk menunjukkan kuasanya, untuk menantang umat-umatnya, supaya kesempatan akan lebih besar untuk membuat umat-umat Tuhan jauh daripadanya. Tetapi pada saat kita bertekun, kita teguh di dalam iman percaya, pertolongan akan ada, sehingga melalui kesabaran, kewaspadaan, dan ketabahan kita, maka kita akan hidup di dalam Tuhan, dan kita akan menjadi anak-anak yang menang. Semoga kasih-Nya menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan hormat kami sembahkan bagi-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau hari ini ya Tuhan. Kami bersuka cita hari yang baru Tuhan berikan, dan terutama kami mengingat kembali bagaimana Allah Bapa, Allah yang sudah menjadikan kami, menciptakan kami, dan kehadiran Yesus Kristus yang sudah menjadi penebus, dan kuasa Roh Kudus saat ini menolong kami untuk dapat bertumbuh di dalam Tuhan, dalam mengikuti tabiat
dan karakter Kristus supaya kami semakin disempurnakan, semakin serupa. Ya Bapa, terima kasih. Biarlah kiranya pekabaran firman Tuhan menolong kami untuk bertumbuh sehingga kami akan taat dan tunduk kepada firman Tuhan seperti nabi-nabimu di masa yang lalu, sehingga kami juga akan dapat dimampukan dalam menghadapi tantangan yang semakin besar. Biarlah ya Bapa umat-umat Tuhan dimanapun berada, Tuhan teguhkan. Kami mohonkan kehadiran Tuhan hadir dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, demikian juga dalam kehidupan rumah tangga. Menjadi guru, menjadi penuntun dan penopang ya Bapa. Dalam segala problema kehidupan Tuhan akan berkati. Demikian juga ada sukacita, kebahagiaan, sehingga kehidupan rumah tangga, baik orang tua bersama dengan anak-anak, dapat merasakan cinta Tuhan dan dapat mengaplikasikannya sehingga rumah tangga umat Tuhan menjadi Eden yang kecil. Memberkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada sebagai sarana untuk menyebarluaskan kabar keselamatan, sehingga janji Tuhan bila mana pekabaran Injil tersiar ke seluruh dunia, maka iman kami Bapa, Engkau segera akan datang dan sukacita itu menjadi bahagian kami semua. Berkati dengan roh persatuan dan gereja Tuhan sehingga mampu menghadapi tantangan di akhir zaman ini. Memberkati negara kami ya Tuhan, para pimpinan kami mulai dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah, supaya dapat mensejahterakan dan juga ya Bapa memberikan kebebasan bagi umat-umat Tuhan, bagi kami semua untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Lebih lagi ya Tuhan, menyebarluaskan kabar Injil. Ya Bapa, terima kasih untuk segenap berkat-Mu. Kami yakin terkhusus bagi umat-umat Tuhan yang berbahagia pada hari ini dalam merayakan baik ulang tahun pernikahan, demikian juga hari lahir mereka. Tuhan karuniakan berkat yang khusus, kesehatan dan umur yang panjang. Terpujilah Engkau Tuhan, ampuni kami. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13 sampai 16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.